Ya, selamat siang semuanya. Nah, kita akan membahas sedikit mengenai kata get ditambah dengan kata sifat atau get ditambah dengan kata kerja bentuk ketiga atau past participle. Artinya apa sih di dalam bahasa Indonesia? Nah, saya akan share screen dulu. Ya, mudah-mudahan sudah terlihat ya. Nah, get ditambah dengan kata sifat biasanya get ready, get red, get blue dan segala macam. Pokoknya kata sifat di depan kata get tersebut diartikan kebanyakan diartikan menjadi, membuat atau semakin, ya. Diterjemahkan menjadi, membuat atau semakin. Ada proses terjadi tergantung kata sifatnya. Nah, contohnya kalau get angry artinya membuat marah. Get wiser berarti membuat lebih bijaksana. Getting old atau get cold ya artinya membuat dingin. Kalau get old menjadi tua atau membuat tua artinya menjadi tua. Oke. Ya. Jadi get ditambah kata sifat tergantung kata sifatnya. Jadi get itu nanti artinya menjadi, membuat atau semakin. Dan ini biasanya kata-kata ini, kata get ini terbiasa dalam percakapan sehari-hari. Ya, my mother will get angry with me if, akan membuat ibuku marah jika. Jadi sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Oke, get bisa biasanya atau bisa diikuti oleh kata sifat. Ya, dalam hal ini kalau diikuti kata sifat artinya menjadi. Ya, nah saya bilang tadi pengertian yang sering kita terjemahkan menjadi, bisa membuat atau semakin. Lihat di sini. Contohnya, he doesn't need a reason to get angry. Dia tidak membutuhkan alasan untuk membuatnya marah. Jadi dia bisa marah kapan saja artinya. Jadi get angry di sini artinya membuat marah, ya. Oke, as we get older, we get wiser. Jadi seiring waktu kita bertambah usia dan bertambah bijaksana. Artinya kita jadi semakin tua dan semakin bijaksana. Jadi kenapa di sini ada RR berarti lebih ya. Old, older lebih tua, wise, wiser lebih bijaksana. Jadi bisa kita buat artinya biar natural seiring bertambahnya usia kita menjadi lebih bijaksana. Jadi diartikan menjadi ya. Menjadi lebih tua, menjadi lebih bijaksana. Oke. I'm getting old, badanku semakin kedinginan, ya. Ya. Oke. Getting di sini artinya prosesnya sedang terjadi. I'm getting old berarti sekarang badan saya semakin kedinginan. Oke. Nobody wants to get old. Tak seorang pun ingin menjadi tua. Jadi menjadi tua, get old. Ingat, get ditambah kata sifat. Angry adalah kata sifat artinya marah. Older, wiser itu adalah kata sifat. Cold, kata sifat. Old, kata sifat. Nah, bagaimana dengan get ditambah dengan objek? Ditambah dengan kata sifat. Apa sih artinya? Nah, lihat di sini. Ya, kalau get ditambah dengan objek dan setelah objek diikuti oleh kata sifat, ini juga sering dalam percakapan sehari-hari, artinya adalah membuat sesuatu menjadi. Ya, membuat sesuatu menjadi. Kalau ini tadi menjadi sesuai dengan kata sifatnya. Kalau ini berarti ada objeknya. Ya. Jadi kalau misalkan get the kids ready artinya kalau diterjemahkan secara kata per kata ya, membuat anak-anak itu siap. Artinya menyiapkan, ya. Oke, get the house clean, ya. Membuat rumah itu bersih artinya membersihkan. Jadi get ready artinya menyiapkan, get clean artinya membersihkan. Jadi kita satukan saja maknanya get ready menjadi menyiapkan. Jadi setelah menyiapkan baru objeknya menyiapkan anak-anak. Kalau ini get the house clean, membersihkan rumah. Jadi lebih natural dia strukturnya atau penerjemahannya di dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau get ada objeknya ditambah dengan kata sifat,
kita satukan penerjemahannya. Get ready itu artinya menyiapkan. Get clean artinya membersihkan. Kalau get dirty artinya mengotori, seperti itu. Oke, ya. Nah, ini selanjutnya get ditambah dengan kata kerja bentuk ketiga, ya. Oke. Getting married. Ini married ini adalah bentuk pertamanya marry, married, married. Jadi getting married artinya menikah. Apa sih artinya get ditambah dengan verb 3 atau disebut dengan past participle? Ingat, past participle artinya kata kerja bentuk ketiga, ya. Oke. Ya. Bentuk ini atau struktur ini digunakan untuk membicarakan mengenai sesuatu yang kita lakukan untuk diri sendiri. Jadi kalau dibilang get married artinya menikah. Kalau menikahi marry pakai y. Kalau ini getting married ini bentuk ketiga, ya. Artinya menikah, bukan menikahi. Kalau menikahi nanti ada objeknya. Kalau di sini tidak ada objeknya. Jadi get married ini sudah satu makna artinya menikah, ya. Oke. Get dressed ini juga sering. Get dressed artinya berpakaian, ya. Oke. She takes hours to get dressed. Ini biasanya perempuannya. Perempuan itu atau dia perempuan itu dia membutuhkan waktu berjam-jam. Lihat nih, hours. She takes hours, membutuhkan berjam-jam untuk berpakaian, ya. Jadi get dressed sudah satu makna artinya berpakaian. Getting married artinya menikah. Ini jangan kamu bingung. Getting ya tergantung tensesnya. Di sini kan tenses present continuous, ya. To be-nya present, ini continuous bentuk ing. Jadi bukan hanya get saja, bisa aja got, bisa aja gotten, bisa aja getting, bisa aja gets. Kalau subjeknya she, it, the simple present. She gets married, dia menikah. Ya, kalau they subjeknya they get married, ya. Jadi bentuk ing di sini karena dia present continuous. Kalau dia pakai simple past, saya buatkan contohnya di sini. Ya, dia menikah 2 bulan yang lalu. She, nah get-nya ini menjadi got. She got married. Jadi jangan bingung-bingung. Jadi bisa getting, kalau di sini ada to be-nya. Kalau got bisa verb untuk simple past. In May last year. Dia menikah bulan Mei. Bulan 5 tahun lalu. Oke. Oke, dia akan menikah. He will get married, ya. Next month. Lihat, di sini tidak ada objek menikah, bukan menikahi. Kalau menikahi nanti ada objeknya, ya. Misalkan Mario menikahi, bedakan ya. Mario akan menikahi, Mario will marry Susan. Ya, Mario akan menikahi Susan. Ini ada objeknya. Karena ini artinya menikahi, ada i-nya. Kalau ini menikah, tidak ada objeknya. Jadi bedakan artinya ini marry, ya, dengan married. Married itu berarti ada get-nya, got, getting, dan segala macam. Jadi ini artinya melakukan sesuatu untuk diri kita sendiri. Getting married, menikah, get dressed, berpakaian. Ingat, di depannya adalah kata kerja bentuk ketiga. Disebut dengan get, ditambah dengan past participle. Oke, nah ini juga tadi kalau get ditambah dengan objek ditambah kata sifat. Kalau ini get ditambah objek dengan past participle. Artinya adalah melakukan tanpa, ini adalah kalimat pasif sebenarnya. Artinya gini, kita menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu untuk kita. Ya, tapi tidak ada di sini diketahui siapa yang membantu kita. Ya, contohnya gini, he knows how to get things done. Dia tahu bagaimana menyelesaikan sesuatu. You must get the car repaired. Anda harus memperbaiki mobil itu. Ya, bisa saja kita menyuruh orang lain untuk memperbaiki. Artinya di sini kata get ditambah dengan objek yang akan dikenakan pekerjaan tersebut. Get things done artinya get done ini menyelesaikan, berarti menyelesaikan sesuatu. Jadi kita menerjemahkannya seperti itu, bukan
mendapatkan sesuatu untuk dikerjakan, bukan. Get done itu sudah satu makna, artinya menyelesaikan. Get repaired artinya memperbaiki. Get the tooth extract artinya mencabut. Tergantung bendanya. Bendanya berarti setelah kata get done, get repaired, get extracted, get suspended. Ya. Jadi saya ulangi sekali lagi biar lebih paham. Get biasanya dikulai kata sifat, yang arti get di sini adalah menjadi, membuat atau semakin. Get angry, get older, get cold, get old, ya. Nah, get juga kalau ada objeknya kita tambahkan objeknya baru kata sifatnya. Tapi kalau menerjemahkannya nanti get ready artinya bukan membuat anak-anak siap tapi menyiapkan. Get clean artinya membersihkan, membersihkan rumah, menyiapkan anak-anak. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau get ditambah dengan kata kerja bentuk ketiga artinya kita melakukan sesuatu untuk diri kita. Contohnya tadi getting married, menikah. Got married, menikah. Lihat, getting, got, gets, dan segala macam itu tergantung tensesnya. Yang kita harus pahami di sini adalah kata kerja yang di depannya adalah bentuk ketiga. Oke. Kalau get ditambah objek past participle sama saja melakukan sesuatu untuk benda tersebut. Kalau get done berarti membuat selesai berarti menyelesaikan. Membuat memperbaiki artinya mendapatkan memperbaiki diterjemahkan memperbaiki saja ya. Mendapatkan mencabut mencabut. Mendapatkan dikeluarkan mengeluarkan atau dikeluarkan. Ya, demikian penjelasan saya mengenai get ditambah dengan kata sifat dengan get ditambah dengan verb 3. Sekian penjelasan dari saya. Thank you so much. I do hope you understand all what I have told you just now. Ya, saya undur diri. Thank you so much for your attention, guys. I do hope this topic will be helpful for you to do your test about get participle and get adjective.